Kami terima kasih atas kesempatannya. Bentar. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 8 udah. Iya. Udah, Kak. Minggu kemarin ya. Kalau nggak salah hari. Saya lupa harinya, Kak. Kak siapa? Ya, nanti mungkin bisa dilihat recordnya aja, Kak. Oke, baik teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita akan bicara tentang materi 45 butir pengamalan Pancasila ya. Jadi episode 6 itu kan sebenarnya kita kemarin bahas tentang ini ya, tentang apa namanya? Fungsi Pancasila. Nah, berarti kan episode 7-nya bicara tentang 45 butir. Jadi biar nyambung gitu. Nanti baru episode 8 kemarin kita sudah bahas tentang demokrasi itu ya, demokrasi liberal. Nah, jadi pada malam hari ini kita ke episode 7 dulu, mundur satu episode ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai sharing kita pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke teman-teman. Jadi mungkin kalau malam ini nggak terlalu ke sejarah ya, karena ini pada malam hari ini kita bicara tentang ini 45 butir pengamalan Pancasila. Mungkin di antara teman-teman saya yakin sudah pada menguasai ya tentang materi 45 butir ini. Jadi kita langsung saja ke materi. Nah, di sini 45 butir ini maksudnya sebentar saya rubah dulu ya teman-teman ya. Bentar. Stop share dulu sebentar ya. Oke. Bentar ya teman-teman. Sebentar teman-teman, saya ulangi ya. Tadi lupa tulis pengamalan nih. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan bahas ini 45 butir pengamalan Pancasila. Tapi saya yakin di antara teman-teman sudah pada hafal bahkan ya sering apa karena kan kita sering ya jumpa soal berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Nah, di sini saya ada apa namanya kalau saya tuh kadang kalau nulis yang 45 butir itu kan banyak banget ya. Jadi saya di sini ada yang saya tulis kata kuncinya atau mungkin ada yang saya tulis lengkap juga tapi itu juga nggak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi supaya kita tidak bingung cara membedakannya. Oke, jadi untuk sila ke-1 itu ada 7 butir ya teman-teman, sila kedua ada 10 butir. Nah, sila ke-1 itu 7 butir ada apa aja? Jadi yang pertama adalah bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu percaya takwa sesuai agama masing-masing. Jadi pertama bangsa Indonesia itu kan kita ya, bangsa itu kan kita, masyarakat, rakyat itu bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia, itu kita percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Terus kita percaya, terus takwa sesuai dengan agama masing-masing atau sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Lalu yang ketiga adalah menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Jadi kita harus saling bertoleransi ya. Lalu kerukunan hidup antar umat beragama, agama atau kepercayaan itu merupakan hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhannya. Lalu bebas menjalankan ibadah, tidak memaksakan kehendak agama. Ini bukan kehendak kepada orang lain ya, tapi di sini ada namanya memaksakan, ini salah ketik ya, mohon maaf teman-teman. Ini harusnya tidak memaksakan kehendak agama kepada orang lain. Kalau misalnya di soal itu ada tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, itu bukan sila ke-1 ya teman-teman, tapi nanti ada di butir sila ke-4. Tapi kalau misalnya yang tidak memaksakan kehendak agama, di sini pokoknya ada yang berkaitan dengan agama, itu pasti sila ke-1. Di mana untuk agama itu kalau kita kaitkan dengan undang-undang itu Undang-Undang 1945 ya, kalau kita kaitkan itu untuk agama ada di bab 11 ya. Bab 11 Undang-Undang nomor 29 ayat 1 dan 2.
Kalau untuk ayat satunya itu adalah bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ayat 2-nya adalah setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Nah, nanti ini tuh pasal yang sering langganan keluar kalau saya lihat dari soal tryout ya. Jadi ada yang bilang di soal itu pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan, mengenai apa maknanya gitu ya. Berarti kan tentang kebebasan setiap warga negara untuk dapat memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Jadi seperti itu ya kalau kita kaitkan dengan pasal undang-undang. Dan jangan lupa pasal 29 itu adalah merupakan pasal yang tidak pernah diamandemen ya. Jadi pasal 29 itu tidak pernah diamandemen. Baik amandemen ke-1, amandemen kedua, ketiga, keempat itu tidak pernah. Kalau yang untuk pasal 29. Nah, kata kuncinya itu intinya kalau di soal ada berbau-bau agama, ada berbau-bau tempat ibadah, ada berbau-bau terhadap Tuhan, itu pasti sila ke-1. Contohnya apa? Misalnya ada kayak misalnya teroris ya. Contohnya misalnya ada seseorang berlaku teroris, dia menghancurkan tempat ibadah. Nah, yang ini tuh sering menjadi perdebatan ya teman-teman. Jadi di situ tuh misalnya dia menghancurkan tempat ibadah sehingga misalnya gini, ada namanya gini, aksi, ditanya gini. Aksi seseorang yang menghancurkan tempat ibadah ya. Lalu yang menyebabkan beberapa orang terbunuh atau beberapa orang terluka. Itu kita kadang galau ya, menentukan dia itu sila ke-1, melanggar sila ke-1, atau melanggar sila kedua. Nah, itu kita lihat dalam konteks soalnya. Kalau soalnya itu ditanya aksinya, aksi si orang itu, aksinya kan, berarti kalau aksinya dia sudah menghancurkan tempat ibadah, berarti jawabannya dia melanggar sila ke-1. Tapi kalau misalnya yang ditanya itu dampaknya, nah beda. Kalau misalnya nih, dia kan menghancurkan tempat ibadah nih. Yang ditanya aksinya, berarti aksinya menghancurkan tempat ibadah itu kan sudah jelas melanggar sila ke-1. Tapi kalau yang ditanya dampak yang dilakukan oleh si aksi tersebut, dampaknya apa? Banyak orang terbunuh di sini atau banyak orang terluka. Berarti ini sudah melanggar apa? Melanggar hak asasi manusia. Berarti kalau soalnya yang ditanya itu dampaknya, berarti jawabannya melanggar sila kedua. Jadi terkadang di soal itu satu soal tapi banyak sekali kalau kita lihat ada sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, dan seterusnya. Intinya cara menjawab soal untuk yang pengamalan Pancasila, kita langsung lihat soalnya. Dia itu sebenarnya arahnya kemana? Ke aksi, ke dampak, atau kemana. Jadi nanti supaya kita itu bisa membedakan. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang sila ke-1 atau terlalu cepat? Mohon maaf. Kalau tidak ada, saya lanjut penjelasan ke sila kedua. Lanjut, oke, lanjut ya. Nah, untuk sila kedua itu adalah memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, tidak membeda-bedakan antar sesama manusia. Intinya dia itu tidak diskriminasi ya. Jadi dia tidak membeda-bedakan, tidak tidak acuh tak acuh kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Lalu saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain. Ini banyak salah ketik, mohon maaf. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, kayak misalnya memberi bantuan kepada bantuan kepada orang yang terkena musibah gitu ya, bantuan bencana, terus berani membela kebenaran. Lalu bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia, lalu bekerja sama dengan bangsa lain. Kata kunci dari sila kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia,
lalu tidak ada diskriminasi, tidak membunuh juga, tidak melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya. Nah, kalau untuk HAM, itu tentang kemanusiaan, kalau kita kaitkan dengan UUD 1945, itu ada di mana? Ada di bab 10A. Bab 10A, pasal 28A, sampai dengan pasal 28J. Nah, di sini kita bahas tentang hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, yang 28B-nya hak untuk berkeluarga, lalu punya anak, terus si anak itu hak untuk tumbuh berkembang, memajukan dirinya, lalu dilindungi oleh hukum, yang 28D-nya. Terus setelah itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk memperoleh tempat tinggal, berhak untuk berkomunikasi, hak milik, dan sebagainya. Itu dibahas di pasal 28A sampai 28J. Nah, jadi kalau misalnya untuk sila kedua, intinya tentang kemanusiaan, hubungan antara manusia dengan manusia. Kayaknya udah pada ngelotok nih, saya yakin ya. Oke, boleh saya lanjut ya teman-teman. Untuk sila kedua kayaknya sudah paham ya. Oke. Untuk yang sila ketiga itu ada 7 butir, di mana sila ketiga itu yang pertama adalah lebih mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk negara, cinta tanah air, bangga menjadi warga negara, menjaga ketertiban dunia, terus persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika, meningkatkan pergaulan, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, dan sebagainya. Untuk kata kuncinya itu adalah nasionalisme, tidak separatis, tidak menyebabkan perpecahan. Nah, kalau misalnya ini, sila ketiga itu kata kuncinya adalah nasionalisme. Intinya ini tentang cinta tanah air, tentang bela negara, ya, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan undang-undang untuk yang bela negara, itu ada di Undang-Undang pasal 27 ayat 3, lalu ada di Undang-Undang 30 ayat 2 dan ayat 1 ya. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk atau wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan Hankamrata itu ya. Jadi di sini ada Hankamrata, ada sistem pertahanan rakyat semesta, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, untuk yang sila ketiga intinya tentang kenegaraan gitu ya, tentang nasionalisme, rasa cinta, dan sebagainya. Saya lanjut ke sila keempat, ada yang mau ditanyakan dulu? Separatis itu adalah perbuatan atau tindakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya yang dilakukan oleh OPM, ya, yang ingin Papua Merdeka, organisasi Papua Merdeka itu dia ingin merdeka, ingin mendirikan negara, ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, itu kita sebut dengan kegiatan perbuatan atau tindakan separatisme seperti itu. Kak Tika, ada yang mau ditanya lagi? Silakan teman-teman. Apakah sudah jelas sila ketiga? Kalau G30. Nah, ada pertanyaan dari Kak Gusti. Jadi, kalau gerakan G30 SPKI itu pelanggaran sila keberapa? Tergantung konteks soalnya ya Kak Gusti. Kalau misalnya yang ditanya kayak gini, misalnya G30 SPKI telah membunuh beberapa perwira angkatan darat yang kita kenal dengan pahlawan revolusi. Terus ditanya, aksi G30 SPKI tersebut melanggar sila ke, ya udah jelas. Ini ada kata-kata dia membunuh ya. Berarti itu sudah jelas melanggar sila kedua. Tapi kalau misalnya di soal misalnya gini, gerakan G30 SPKI telah menyebabkan perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, perbuatan atau tindakan dari G30 SPKI itu melanggar sila keberapa? Berarti itu sudah jelas melanggar sila ketiga. Jadi tergantung konteks soalnya, ya Kak. Siapa Kak? Tadi yang nanya mohon izin, Kak Gusti ya.
Jadi kalau untuk G13PK itu nanti tergantung konteks soalnya dia arahnya kemana, ke yang membunuhnya waktu itu ada terjadi pembunuhan atau ke perpecahan NKRI atau kemana seperti itu. Kayak hoax juga ya teman-teman. Kayak misalnya gini, ada seseorang yang berbicara hoax terus menyebabkan perpecahan. Berarti itu melanggar sila ketiga. Jadi kalau hoax itu banyak ya, bisa jadi sila keempat, bisa jadi sila kelima. Kalau misalnya hoaxnya itu dia misalnya dia seorang pedagang, dia hoax membohongi gitu, misalnya gini. Ini jeruknya manis, Bu, gitu ya. Ini jeruknya manis. Berarti kan si pedagang itu sudah berbohong ya. Berarti kan dia menyebarkan hoax ya. Dan si pembeli itu juga kan pasti kalau kita kayak misalnya ada orang jualan di pasar, itu kan pembelinya banyak ya. Berarti dia sudah membohongi semua orang. Nah, berarti itu hoax yang dimaksud adalah dia melanggar sila kelima. Seperti itu. Jadi sebenarnya satu kayak apa? Korupsi ya. Korupsi juga itu bisa saja melanggar sila ke-1, bisa melanggar sila ke-2, 3, 4, 5, tergantung konteks soalnya. Seperti itu, Kak. Masih abu-abu ya, semangat Kak. Kita ini ya, kita sama-sama sharing. Oke, teman-teman ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjut ke sila keempat. Silahkan. Kita lanjut aja ya. Oke, kayaknya tidak ada yang bertanya. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Untuk sila keempat itu ada 10 butir ya teman-teman. Di mana sila keempat itu adalah bunyinya setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, kalau yang nomor tadi sila ke-1 itu tidak memaksakan kehendak agama kepada orang lain. Tapi kalau yang sila keempat itu adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi tidak ada unsur agama di sini ya. Lalu yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat, menghormati dan menjunjung tinggi hasil musyawarah, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Dalam musyawarah, kepentingan bersama lebih utama. Lalu, hasil musyawarah dari yang berakal sehat. Keputusan musyawarah harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu percaya kepada wakil rakyat karena itu adalah merupakan konsep dari permusyawaratan. Intinya kata kunci dari sila keempat itu adalah demokrasi, tentang pemilu, terus misalnya pemerintah melakukan kebijakan apa, terus kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, berarti kalau kita misalnya pemerintah melakukan memberikan kebijakan apa, terus kita melaksanakan dengan baik, artinya kita sudah menjalankan atau mengamalkan sila keempat, butir kemana? Butir keenam, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Intinya musyawarah di sini adalah kebijakan pemerintah yang memang sudah dimusyawarahkan, lalu kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu turut atau wajib untuk melaksanakan kebijakan dari pemerintah. Jadi kita harus bisa menerima dan melaksanakan hasil dari musyawarah kayak gitu ya. Untuk sila keempat kayaknya udah jelas ya teman-teman. Ada yang tanya dulu sebelum saya lanjut, silakan. Jadi kalau yang yang 9 itu gini, kalau misalnya kayak gini, hasil kayak gimana ya? Oh, misalnya gini, ada seorang presiden ya. Seorang presiden dia terpilih ya kan? Dia seorang presiden misalnya sudah dilakukan pemilu, lalu dia terpilih, lalu dia mengucap sumpah di hadapan sidang MPR. Nah, kalau misalnya kita kaitkan ini dengan undang-undang, mengucap sumpah presiden itu ada di pasal 9 ya. Pasal 9 ada di bab 3. Nah, berarti keputusan musyawarah si presiden itu kan dia kalau misalnya untuk melakukan tugasnya, dia harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan. Nah, jadi sebelum dia menjadi seorang presiden, dia kan harus bersumpah dulu. Karena keputusan musyawarah atau yang kita sudah lakukan pemilu, presidennya sudah terpilih, nah si presiden itu dalam melaksanakan tugasnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kayak misalnya selain presiden yang bersumpah apa ya? Oh,
kayak tenaga kesehatan ya, kayak sumpah dokter, itu kan berarti dia sudah terpilih nih, misalnya dia lulus jadi dokter, terus sudah disidang disepakati oleh dosen-dosennya, terus dia lulus jadi dokter, terus nanti kan ada sumpah dokter. Nah, berarti kan itu harus sumpah itu kan antara kita dengan Tuhan ya. Jadi keputusan musyawarah itu harus bisa dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan, seperti itu, Kak. Kayak pelantikan. Iya, betul, Kak Irwina Sapitri. Ini calon pengantin ini, Kak Irwina. Oke, sama-sama, Kak. Saya lanjut ya, teman-teman, ke yang sila kelima. Oke. Sila kelima, 45 butir, yang sila kelima itu ada 11 ya, teman-teman. Ada 11 butir. Jadi sebenarnya 45 butir ini, kalau mungkin yang teman-teman belum tahu, tapi sepertinya kalau di grup ini sudah tahu semua ya. 45 butir itu kan yang ini 7 butir ditambah 10 itu 17 ya. Nanti ditambah 7 dan sebagainya. Nanti kalau kita tambahkan itu ada 45. Nah, sila kelima itu adalah kekeluargaan, adalah gotong royong. Itu kalau ada gotong royong, kekeluargaan, berarti itu biasanya sila kelima nih. Tapi tergantung kontekstualnya lagi ya, teman-teman. Tapi di sini saya mencoba ingin men-sharing kata kuncinya. Jadi kalau ada sila kelima itu biasanya berbau-bau kekeluargaan, kegotong royongan, adil terhadap sesama manusia. Ini bukan kayak tadi ya. Kalau tadi kan memperlakukan manusia sesuai harkat martabat. Kalau ini tuh sesama manusianya itu hanya konteksnya itu adil ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bedanya dengan sila keempat, kalau yang keempat itu setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak untuk dipilih, hak untuk memilih ya, kayak misalnya ini kan demokrasi ya. Demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, berarti kan hak untuk dipilih dan memilih ya. Nah, itu maksudnya yang sila keempat. Nah, kalau yang ini itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya apa? Hak itu tidak boleh berat sebelah dengan kewajiban. Kita hanya menuntut hak, tapi kewajiban tidak dijalankan, itu tidak boleh. Jadi harus sama ya, harus seimbang. Makanya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena kita harus berlaku adil. Lalu menghormati hak orang lain, lalu memberikan pertolongan kepada orang lain agar berdiri sendiri. Maksudnya gimana? Misalnya presiden memberikan jaminan sosial kepada ibu-ibu rumah tangga supaya si ibu-ibu rumah tangga itu diberikan kursus menjahit, seperti itu ya, supaya si ibu rumah tangga ini bisa menghasilkan penghasilan, bantu-bantu suaminya. Berarti si pemerintah di sini telah memberikan pertolongan kepada orang lain agar berdiri sendiri. Atau misalnya ada pengusaha sukses, dia memberikan modal kepada temannya untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, itu termasuk poin kelima ini, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Lalu yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk pemerasan. Intinya kalau ada kata-kata pemerasan, berarti dia sila kelima biasanya. Lalu tidak melakukan gaya hidup mewah atau pemborosan, itu biasanya hedonisme ya, kita kenal dengan hedonisme. Hedon, gaya hidup hedon. Hedon itu kan kayak elit gitu ya. Lalu tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Nah, ini biasanya kalau ada pabrik, limbah pabrik dibuang ke laut atau sebagainya dan dia menyebabkan pencemaran lingkungan dan sebagainya. Nah, itu merupakan pelanggaran sila kelima. Lalu seseorang yang suka bekerja keras, menghargai karya orang lain. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan tidak plagiat ya. Plagiat itu copy paste. Jadi kalau misalnya nih kayak kalau mahasiswa buat skripsi dia copy paste doang dari Google gitu. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya plagiat ya. Lalu meningkatkan keadilan ya. Jadi kalau untuk sila kelima itu ada 11 butir, intinya tentang keadilan. Lalu tidak ada hidup mewah, tidak pemerasan, memberi pertolongan dan sebagainya. Kata kunci adalah keadilan, hubungan manusia dengan hukum, hubungan manusia dengan alam, hubungan dengan masyarakat banyak, lalu ada sosial dan sebagainya. Oke, teman-teman, untuk sila kelima, apakah ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Membayar pajak, ya bisa masuk sila kelima, membayar pajak. Tapi kalau misalnya gini, kayak membayar pajak untuk untuk negara gitu ya. Sebentar, saya lihat dulu.
Kalau misalnya Rektor UI rangkap jabatan jadi petinggi BUMN itu maksud rangkap jabatan. Rangkap jabatan jadi petinggi yang pungli itu. Kalau misalnya pungutan liar misalnya gini, dia itu kayak pungli itu kayak misalnya memeras ya, misalnya kamu mau buat KTP ya, yaudah sini bayar sama saya gitu kan ya, bayar sama saya nanti saya buatkan sehari. Nah itu kan berarti pungli ya termasuknya. Berarti dia itu memeras orang lain. Nah berarti dia melanggar sila kelima. Siapa nih ke akhir? Kalau yang merangkap jabatan petinggi BUMN, kalau rangkap jabatan itu sebenarnya boleh nggak sih kalau dalam undang-undang teman-teman? Rangkap jabatan itu sebenarnya boleh nggak? Nggak. Berarti kalau misalnya nggak boleh, dia kan melanggar hukum ya teman-teman ya. Rangkap jabatan itu kan melanggar hukum, berarti dia nggak adil dong sama sesama yang lainnya. Berarti kalau menurut saya mungkin sila kelima ya, Kak Saud. Ya, pajak sila kelima. Kalau bayar pajak itu sebenarnya gini, bisa jadi sila kelima atau bisa jadi sila ketiga. Nah, kalau sila ketiganya itu gimana? Misalnya gini, ada siapa yang nanya pajak tadi ya? Kak Dwi. Misalnya Kak Dwi membayar pajak ya. Karena Kak Dwi itu sadar akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Terus jadi intinya ada kata-kata sadar. Nah, kalau misalnya di soal itu ada kata-kata sadar, berarti kita itu sudah melakukan apa? Bela negara, ya. Berarti kalau misalnya di soal itu pajaknya itu kata-kata sadar untuk bela negara, berarti dia itu mengamalkan sila ketiga kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak tadi ya, kayak untuk korupsi itu bisa saja melanggar sila ke-1, bisa saja melanggar sila kedua, itu bisa semua sila itu korupsi, tapi tergantung konteks soalnya. Seperti itu ya Kak ya. Iya Kak, karena ada yang bilang, iya betul Kak Dwi. Jadi sebenarnya membayar pajak itu, kalau untuk sila ketiga, kalau misalnya di soal itu ada kata-kata, misalnya seseorang membayar pajak karena dia sadar tentang kewajibannya melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berarti dia kan ada kata-kata sadar. Berarti dia itu kalau kesadaran itu berarti kan kata kuncinya dari apa? Bela negara. Kalau kita kaitkan dengan nasionalisme, itu kata kuncinya adalah rasa cinta atau cinta tanah air. Kalau kita kaitkan lagi dengan patriotisme, patriotisme itu adalah rela berkorban. Membayar pajak juga sebenarnya bisa dikatakan patriotisme. Kalau seumpama di soal dibilang kayak gini, misalnya Kak Dwi membayar pajak, dia rela merelakan uang tabungannya untuk dibayarkan kepada kepada negara. Dia ada kata-kata di situ, dia rela, berarti ada sesuatu yang dikorbankan. Ya, berarti jawabannya kalau ditanya tentang konteks nasionalisme, patriotisme atau bela negara, kalau ada kata-kata dia rela, berarti kita itu jawabannya adalah patriotisme. Seperti itu Kak. Apa ada yang mau ditanya lagi? Silahkan. Atau ada yang, kalau misalnya saya ada yang salah, mohon izin koreksi ya teman-teman. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Ceplok Telur. Jadi bedanya apa? Jadi bedanya kalau nasionalisme itu kan cinta tanah air. Kalau patriotisme itu rela berkorban. Jadi ada sesuatu yang dikorbankan. Kalau yang bela negara itu adalah kesadaran. Kata kuncinya kan sadar. Kalau misalnya dia itu ada kesadaran, dia misalnya membayar pajak karena dia sadar akan kewajibannya sebagai warga negara, berarti itu termasuk sila ketiga atau termasuk bela negara. Gimana Kak kalau dikaitkan sila ketiga dan sila kelima? Yang mana Kak Tika yang dikaitkan sila ketiga dan kelima? Aku open mic aja Kak. Iya boleh. Soalnya nih dari yang sadar yang bayar pajak sadar ini itu masuk ke bela negara, itu masuk ke sila ketiga apa sila kelima? Terus contoh masing-masingnya Kak. Yang masuk ke sila ketiga tuh kayak seperti apa? Terus sama
contoh yang sila kelima itu, loh Kak. Oke, nah kalau misalnya yang sila ketiga itu adalah dia itu kan tadi ada kata-kata sadar ya ketika ya, berarti kalau misalnya di situ misalnya dia membayar pajak karena dia itu sadar bahwa kewajiban warga negara Indonesia itu adalah membayar pajak. Nah, berarti dia itu lebih ke sila ketiga karena dia sudah melakukan bela negara. Tapi kalau yang bayar pajak, misalnya di soal seseorang membayar pajak tepat waktu karena dia itu taat akan hukum atau aturan yang dibuat oleh pemerintah karena setiap orang itu berkewajiban membayar pajak. Nah, beda ya. Kalau yang pertama, ini kasusnya dia sadar, kesadaran dari dalam diri dia sendiri, di soal bicara tentang kesadaran dia. Tapi kalau yang di soal itu dibicarakan bahwa dia membayar pajak karena dia itu takut terhadap hukum atau dia itu taat terhadap hukum. Artinya hubungan antara manusia dengan hukum, hubungan antara manusia dengan aturan. Berarti dia merupakan sila kelima. Seperti itu Katika. Bagaimana? Apakah ada yang masih bingung? Oke. Ya. Sebenarnya gini ya Kak Dewi, tidak semua yang kita aplikasikan itu ada terjemahannya di dalam butir. Tapi selain ada butir itu kan sebenarnya di sila kelima itu ada kata kunci. Ya, kata kuncinya itu kayak misalnya sila kelima itu kan kayak manusia dengan hukum, tidak ada di butir ini. Tapi intinya kalau untuk membedakan sila kedua dan kelima itu para pakar Pancasila mungkin ya, para pakar terdahulu dan juga coach-coach yang pernah mengajar di bimbel itu bilang kalau misalnya sila kedua intinya kita bedainnya itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia, lalu kalau yang sila kelima itu adalah hubungan antara manusia dengan hukum. Ini bagus sekali ya pertanyaannya Kak Dewi. Saya juga dulu pernah bingung. Ini kenapa ya coach ini bilang hubungan manusia dengan hukum, manusia dengan alam, kayaknya nggak ada di butirnya. Nah, sebenarnya memang tidak ada di butirnya, tapi si butir-butir itu mungkin mengandung makna yang akhirnya si ahli-ahli tersebut menyimpulkan bahwa kalau sila kelima ini, kalau untuk membedakannya dengan sila kedua, kalau sila kelima itu manusia dengan hukum, manusia dengan alam, seperti itu. Kak Dwi. Oke, bagaimana Kak Dwi? Apakah ada yang bertanya lagi? Saya berlanjut. Mohon maaf ya teman-teman, jadi lama nih. Jam 7:08 ini abisnya mau pada ini ya, pada bimbel. Oke, ada yang nanya lagi. Kalau taat aturan di sila kelima dengan sila keempat bedanya gimana Kak? Karena di sila keempat juga ada taat kebijakan dan yang secara gak langsung berarti taat dengan hukum. Nah, kalau misalnya yang sila keempat itu biasanya tidak ada kata-kata hukum ya, Kak. Siapa Kak? Pembajeng Lulu. Kak Lulu ya. Jadi biasanya kalau sila keempat itu kayak kebijakan ya. Kayak kebijakan misalnya gini, pemerintah menerapkan kebijakan menaati 3M, memakai masker, menjaga jarak. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalnya kebijakan itu kan kayak kita misalnya nggak pakai masker, ya, misalnya kita keluar nggak pakai masker, itu kan sebenarnya kita melanggar sila keempat. Kenapa? Karena kita tidak melaksanakan kebijakan. Tapi kan kita nggak bisa dipenjara kan, karena nggak ada hukumnya di situ, Kak Lulu. Jadi bedanya itu ya, antara kebijakan dengan hukum. Kalau hukum itu jelas. Hukum itu kayak bayar pajak wajib. Misalnya kayak orang berpenghasilan 5 juta wajib bayar pajak berapa persen, sekian gitu. Nah, kalau kebijakan kan seperti himbauan ya, ayo mari kita memakai masker. Tapi kan kalau kita nggak pakai masker, kayak misalnya ada masyarakat yang masih bandel, dia nggak bisa langsung dipenjara karena tidak ada hukumnya kan. Gitu, Kak Sewa, Kak Lulu. Iya, betul. Hukum jadi jelas gitu ya. Kalau misalnya kebijakan itu kayak, kalau kebijakan kan kayak anjuran ya, anjuran dari pemerintah gitu. Ayo memakai masker, jangan berkerumun gitu. Tapi kan belum ada dibuat kayak aturan saklek hukumnya seperti itu. Kalau misalnya kita nggak pakai masker, apakah kita langsung dipenjara? Apakah kita langsung di disidang? Kan tidak ya. Pasti ada kayak kalau
misalnya polisi lagi patroli, terus dia kan pas kita pandemi kemarin tuh banyak polisi bertebaran ya supaya menerapkan kita itu pakai masker. Kadang kalau saya lihat tuh di jalanan ada pengemudi yang nggak mau pakai masker, di apa namanya, dihukumnya nggak di penjara tapi disuruh push up dan sebagainya. Seperti itu. Ya, Kak. Iya, Kak Tika, betul. Kalau bagaimana cara membedakan Indonesia mengirim pasukan Kongo? Nah, kalau siapa Kak Rosa ya? Kalau misalnya pertanyaannya gini, gimana ya? Misalnya ada seorang warga negara Indonesia, dia apa namanya dikirim, atau jangan deh, seorang tentara misalnya ya, seorang tentara pasukan Garuda dikirim ke mana ini, ke negara apa ini, ke Kongo ya, ke Kongo untuk menjaga perdamaian demi mengharumkan nama negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berarti kalau ada kata-kata mengharumkan NKRI, terus untuk bela negara, nasionalisme, patriotisme, itu pasti masuk sila ketiga. Tapi kalau misalnya kayak gini, apa namanya, ada dulu Pak Presiden Soekarno itu melakukan konferensi Asia Afrika untuk apa? Untuk menjalin kerjasama dengan negara Asia Afrika. Nah, berarti di situ ada kata-kata kerjasama dengan bangsa lain, itu merupakan butir ke-10 sila kedua. Nah, berarti itu termasuk sila kedua. Tapi kalau yang tadi mengirim pasukan perdamaian untuk mengamankan perdamaian, mengharumkan nama baik Indonesia, berarti itu termasuk sila ketiga. Tapi kalau kerjasama dengan bangsa lain, ada kata-kata kerjasama dengan bangsa lain, baik itu kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama di bidang apapun, itu masuknya ke sila kedua. Kak Rosa, bagaimana? Kak Rosa, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mohon maaf teman-teman, jadi agak lama ya, 19-12. Mohon maaf ya. Oke, Kak Rosa, bagaimana? Kalau alinea maksudnya alinea ini undang-undang. Kalau misalnya alinea masukin ke Oke, kalau misalnya alinea itu kan kalau kita kaitkan ya, itu kan alinea undang-undang itu ada 4 alinea teman-teman ya. Alinea. Enggak apa-apa ya teman-teman, kita bahas ke alinea. Itu enggak apa ya, karena ada yang bertanya. Jadi alinea undang-undang itu kan ada 4 ya teman-teman, alinea 1, 2, 3, 4. Dan alinea. Gimana ya saya nulisnya ya? Kurang bercahaya ya tintanya. Bentar. Warna merah kali ya. Nah, kalau alinea itu saya kayaknya itu ya sudah pernah share di grup ya teman-teman ya. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila dengan alinea undang-undang itu kalau misalnya kita kaitkan, saya tuh sering banget ini ya teman-teman, Gama Patua. Sering dengar kata-kata ini ya mungkin ya bagi teman-teman yang sudah pernah saya share. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, mungkin nggak dari saya, dari sumber buku lain atau dari luar. Nah, jadi Gama Patua itu maksudnya apa? Gama Patua itu adalah apa namanya? Alinea. Bentar. Alinea. 1 itu menjiwai Pancasila sila ketiga. Kalau alinea kedua itu adalah menjiwai sila kelima. Kelima. Kalau alinea ketiga itu menjiwai Gama Patsila keempat. Kalau alinea keempat itu menjiwai sila ke-1 dan kedua. Jadi kalau kita singkat adalah menjadi Gama Patua. Kalau misalnya di soal itu misalnya gini, ada seseorang yang cinta tanah air, dia menjaga ketertiban dunia, ya, apa namanya, menjaga ketertiban, cinta tanah air dan sebagainya. Berarti dia itu apa namanya termasuk ke alinea berapa? Itu sudah jelas alinea ke-1. Karena kan dia ada cinta tanah air, itu kan mencerminkan sila ketiga. Berarti itu alinea ke-1. Tapi kalau misalnya di soal itu ada tentang permusyawaratan perwakilan, katanya itu menjiwai alinea berapa? Nah, berarti kita sudah tahu kalau sila keempat tentang permusyawaratan perwakilan itu ada di alinea ke-3 dan seterusnya. Kak, siapa tadi yang tanya? Kak Rosa, bagaimana Kak? Ya, betul. Ada 4. Ya, sama-sama, Kak.
Ya, pokok pikiran sama aja sih sebenarnya. Ada yang bilang pokok pikiran apa namanya undang-undang, terus Pancasila dikaitkan intinya apa namanya kalau kita singkat itu Gama Patwa yang alinea 1 itu menjadi sila ketiga atau pokok pikirannya sila ketiga. Lalu yang alinea 2 itu adalah sila keempat, alinea ketiga itu adalah Gama alinea kedua itu sila ke 5, alinea ketiga sila keempat, lalu alinea keempat itu adalah pasal 1 dan 2. Oke. Makna. Ya, maknanya itu Kak ya. Apa namanya? Sila-silanya ketiga, kelima, keempat, kedua. Gitu. Bagaimana teman-teman? 14 menit lagi. Belum ke soal. Iya, betul banget Kak Rosa. Ya, betul. Dia masuk ke sila ketiga sejalan dengan alinea ke-1. Mantap. Oke. Kalau demokrasi Kak Rosa? Demokrasi, sila keberapa, linianya berapa? Oke, sambil menunggu Kak Rosa kita lanjut ya. Sila keempat linia. Ya, mantap. Kalau makna, oh iya, maknanya kalau tujuan negara di alinea 4 kan gini, kalau maksudnya gitu ya. Kalau misalnya untuk kayak cita-cita ya, cita-cita itu alinea kedua. Kalau tujuan itu alinea keempat. Kalau misalnya yang membebaskan dari belenggu penjajah itu alinea ke-1. Terus kalau kayak mencerdaskan kehidupan bangsa berarti kan itu melaksanakan ketertiban dulu alinea keempat kayak gitu. Kak Lulu. Coba nanti kita bahas. Oke, gini deh, karena banyak pertanyaan tentang alinea ya. Mungkin nanti sebelum kita ke episode 9, saya buatkan ini ya, teman-teman ya. Sharing materi tentang undang-undang khusus ya, khusus alinea. Biar teman-teman yang masih galau, ini kita bisa belajar bareng ya. Biar nanti fokus ke itu ya, Kak Lulu ya, boleh? Nanti saya buatkan ya, biar lebih khusus. Oke. Oke, sama-sama. Kita lanjut dulu aja ya, teman-teman. Ini belum ke soal, 13 menit lagi soalnya. Ya, oke lanjut ya. Ya, ini gampang kok soalnya. Silakan dijawab dulu nomor 1, teman-teman. Organisasi Papua Merdeka sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya. Dia bersikeras untuk memisahkan Papua dari NKRI. Terus karena mereka merasa tidak ada hubungannya dengan Indonesia, perbuatan OPM termasuk sila ke... Wah, ini kayaknya sudah jelas ya. Oke, kita agak ini ya, agak cepat ya. Mantap, betul ya teman-teman, sila ketiga. Nah, kata kuncinya adalah bersikeras untuk memisahkan Papua Barat. Berarti dia sudah melakukan kegiatan separatisme ya teman-teman. Tidak mau bersatu dengan NKRI. Berarti pelanggaran sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ini kita agak ngebut ya 13 menit. Oke, teman-teman, saya lanjut ya. Lanjut. Ya, nomor 2. Ini soalnya ya boleh Kak Dwi, boleh. Lanjut ya. Dijawab ya teman-teman, perbuatan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap anak di bawah umur, perbuatan apa? Ada terjadi kejadian pelecehan seksual. Oke, silakan dijawab teman-teman. Di sini ada pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Terus ada pelanggaran HAM. Nah, berarti dia melanggar sila keberapa? Silakan jawab teman-teman. Baru biru aja deh. Mantap. Sila kedua. Oke, ini kayaknya sudah pada mantap nih kalau tentang soal-soal ya. Nah, betul ya teman-teman. Jawabannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata kuncinya adalah melanggar HAM. Segala perbuatan yang melanggar HAM atau kemanusiaan sudah jelas melanggar sila kedua butir ke-1, di mana seharusnya kita harus bisa memperlakukan manusia sesuai harkat martabat. Juga pelecehan seksual ini merupakan pelanggaran sila kedua butir ke-5, yakni telah melakukan perbuatan semena-mena terhadap orang lain. Oke, lanjut ya teman-teman. Silahkan dijawab. Gampang juga nih soalnya. Tercantum dalam tentang apa ini? Pemilihan. Oke. Ada di sini kata-kata pemilu. Udah langsung ini mah. Apa nih jawabannya teman-teman? Wah, mantap. 10 chat. B. Kok B? Oh, D ya.
Oke, dodol. Ya, mantap. Betul ya teman-teman, di sini ada kata-kata pemilu. Pemilu itu kalau kita lihat ada di bab 7B pasal 22E itu adalah tentang pemilu. Pemilu harus dilaksanakan kalau saya itu menyingkat ya. Jadi lubja ya teman-teman. Lubja itu adalah langsung, umum, bebas, jujur dan adil ya. Pemilu kita itu dilaksanakan dengan lubja. Aduh, lobet. Bentar teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Aduh, ini laptop saya melobet. Ya, silakan dijawab nomor 4 teman-teman. Ya, jawabannya apa? Silakan dijawab dulu. Wah, mantap nih. Oke. Jawabannya banyak yang jawab merugikan orang bayi. Orang banyak. Oke. Ya, betul. Siapa? Kak, sebut saja Mawar. Oke, Kak Mawar, Kak Tika, mantap. Benar ya, ini sering banget ada di soal kalau ada kata-kata kebakaran hutan menyebabkan kabut asap sehingga masyarakat menjadi terganggu. Ini berarti antara manusia dengan orang banyak atau dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Berarti ini sudah jelas melanggar sila ke-5 ya. Oke, teman-teman, nomor 5 silakan jawab. Sebut saja Mawar, siapakah Anda? Ya, nomor 5 silakan teman-teman. Hotel merupakan tempat yang bisa digunakan untuk liburan keluarga, katanya. Pelayan hotel biasanya ramah. Terus pelayan hotel yang melakukan ada perbedaan di sini. Ketika tamu yang hanya memesan kamar superior diperlakukan secara tidak ramah dan ini maksudnya acuh ya, acuh tak acuh. Sedangkan tamu yang memesan kamar deluxe yang harganya lebih mahal dilayani dengan sangat ramah. Wah, kalau yang memesan superior, apalagi tanpa breakfast mungkin ya, relatif lebih murah, dia diacuhkan oleh pelayannya, luar biasa. Tindakan yang dilakukan oleh pelayan hotel tersebut telah melanggar sila keberapa? Silakan teman-teman nomor 5 dijawab. Pakai diskon. Langsung sini pakai referral. Iya betul teman-teman. Oke, mantap lah. Jawabannya sila ke-5, serius. Serius sila ke-5. Kelima, wah ada yang terpleset. Ayo. Ini ada kata-kata ini ya, sebentar. Acuh tak acuh katanya. Nah, di sini ada kata ini nih, kata kunci teman-teman. Tindakan diskriminatif. Nah, ini kata kuncinya. Sila keberapakah? 2. Iya. Iya betul, Kak Lulu. Oke, mantap. Ada yang terpleset manja, tapi nggak apa-apa. Ini nomor 5 kita lihat pembahasannya. Ya, jawabannya sila kedua ya, teman-teman. Kenapa sila kedua? Karena di sini ada kata-kata tindakan diskriminatif. Terus tidak ramah, acuh tak acuh, terus dia membeda-bedakan antara pelanggan yang memesan superior yang notabene lebih murah ya daripada yang kamar deluxe itu yang VIP ya biasanya. Itu kan ada membeda-bedakan. Berarti kan kalau kita bicara sila kedua, butir kedua itu kita tidak boleh membeda-bedakan antara sesama manusia. Kita harus memanusiakan manusia, tidak semena-mena, tidak diskriminatif. Itu sila kedua ya, teman-teman. Oke, mantap. Rasisme, ya. Kalau bajunya aja. Oke, Kak Mawar. Oke, lanjut. Sip. Ini udah mau jam 7:30 ya, teman-teman. Mohon maaf. Nah, nomor 6. Ryan adalah seorang pilot dari Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Amerika. Ketika hari pertama Ryan sedang melakukan pendidikan, tiba-tiba Ryan melihat salah seorang temannya bernama Ruchi mengejek Budi.
yang merupakan pilot dari Indonesia juga, yang berbicara bahasa Inggris tapi masih berlogat Jawa. Di sini ada kata-kata, jadi dia tuh ngomong bahasa Inggris tapi karena mungkin dia dari Jawa ya, jadi dia agak masih ke logat-logatan Jawa. Terus diejeklah sama si Ruci katanya. Terus ada terus si Ryan ini menasihati si Ruci agar tidak menghentikan perbuatannya yang juga berbuat rasisme. Nah, ini ada kata-kata rasisme, terus ada kata mengejek. Nah, ini sila keberapa? Saya kan jawab, teman-teman. Oke, mantap. Sila kedua. Ya, keren. Ke akhir, ke Agung. Wah, mantap. Ya, betul ya, teman-teman. Kalau ada kata-kata rasisme, acuh tak acuh, mengejek, berarti kan kita tidak memanusiakan manusia ya. Jadi itu pasti jawabannya adalah sila kedua. Mantap, teman-teman. Lanjut ya, 5 menit terakhir nih. Nah, nomor 7. Dinasti Ratu Atut yang terjadi di Provinsi Banten. Nah, ini sering banget nih ada di soal ya, dinasti Ratu Atut ini. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keberapa? Silahkan jawab, teman-teman. Ya, jawabannya apa? Bentar, saya belum lihat chatnya ya. Wah, mantap. 4. Ada yang jawaban lain? 3. Oh, ada yang jawab 3, ada yang jawab 4, ada yang jawab 5. Wah, luar biasa. Ada 3, 4, 5 di sini. Oke, luar biasa, teman-teman. Oke, jadi sedikit saya jelaskan ya, teman-teman. Dinasti politik itu apa sih? Jadi, dinasti politik itu adalah merupakan kekuasaan yang secara turun-menurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah. Tujuannya untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi, politik dinasti itu intinya seperti perbuatan nepotisme, ya, teman-teman. Jadi kayak apa, misalnya dia jadi gubernur atau jadi bupati, nanti tuh yang menggantikan ya keluarganya, atau menjadi bawahan dia ya keluarga dia. Nah, itu kita sebut dengan dinasti politik atau politik dinasti. Nah, kalau misalnya ada tentang politik dinasti secara turun-menurun, terus dia itu kan otomatis mengakibatkan masyarakat atau rakyat itu tidak diberikan kesempatan. Jadi orang lain tidak diberikan kesempatan untuk apa? Untuk memilih dan dipilih. Artinya memilih dan dipilih ini erat kaitannya dengan demokrasi, ya. Jadi kalau misalnya di soal itu ada tentang dinasti Ratu Atut, politik dinasti, itu kan berarti dia itu tidak memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk apa? Untuk bisa memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak politik, hak apa? Memilih dan dipilih. Jadi hanya keluarga dia aja, sedangkan rakyat yang lain tidak boleh. Nah, berarti itu melanggar sila keempat. Selamat buat teman-teman yang jawab sila keempat. Ya, tidak demokratis. Hak merenggut hak menyatakan. Iya, betul. Melanggar sila keempat, iya, betul. Ketika. Jadi kalau misalnya dinasti politik itu kan berarti artinya kekuasaan di dalam pemerintahan, ya. Berarti tentang apa? Tentang pemerintahan. Itu dilakukan secara turun-menurun. Jadi hanya untuk keluarga dia, sedangkan rakyat yang lain atau negara Indonesia yang lain tidak diberikan kesempatan. Artinya dia sudah merampas hak orang lain. Jadi dia memaksakan kehendak dia bahwa harus keluarga saya yang menjabat, gak boleh rakyat yang lain. Nah, itu sangat bertentangan dengan demokrasi kita, ya. Karena demokrasi kita itu kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan tidak ada itu namanya dinasti politik. Oke, teman-teman, bagaimana? Mantap. Lanjut ya, ini sudah mau jam, 1 menit lagi, kita ngebut aja ya, teman-teman. Ya, silakan nomor 8 dijawab. Oh, ini sudah gampang nih. Hoak, intinya hoak katanya. Mengakibatkan perpecahan. Nah, ini udah jelas. Apa jawabannya, teman-teman? Oke. Mantap. Ya, betul sekali ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, betul ya. Kalau misalnya ada kata-kata
hoak menimbulkan perpecahan. Nah, berarti dia itu mengancam ini ya, kesatuan dan persatuan. Berarti dia melanggar sila ketiga. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Mohon maaf agak ngebut, udah setengah 8 nih, mau 1 menit lagi. Terjadi demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh rakyat tahun 98 mengakibatkan aksi pengerusuhan, penjarahan, pengrusakan di depan kantor DPR. Aksi tersebut menyampaikan suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila. Silakan dijawab, teman-teman. Sila kelima, ada jawaban yang lain? Ini soal ini ada di buku kuning loh, teman-teman. Yang ini ya, soal nomor jadi yang intinya maknanya sama gitu. Kayak ada yang demo gitu terus mengutarakan nih. Di sini ada nih kata-kata menyampaikan suara publik di muka umum tapi dengan cara pengrusakan. Ya, coba dimaknai lagi teman-teman. Menyampaikan suara publik berarti mengatakan suatu kehendak ya, kehendak dia, tapi diungkapkannya tidak dengan baik-baik, tapi diungkapkannya dengan pengrusakan. Nah, itu melanggar sila keberapa? Coba dibaca lagi teman-teman. Sila no debat. Oke, yang mau debat ayo. Oke, beralih ya, mantap sekali teman-teman. Ya betul ya teman-teman. Jadi nomor 9 ini adalah sila keempat. Kenapa nggak sila kelima? Padahal kan ini masyarakat banyak, padahal kan ini pengerusakan alam gitu ya mungkin ya. Tapi sebenarnya soal ini itu lebih ke ini, menyampaikan suara publik di muka umum tapi dilakukannya dengan pengerusakan. Ya, jadi kalau misalnya menyampaikan itu kan berarti sesuatu yang kita kehendaki ya. Yang ingin kita kehendaki, misalnya pemerintah buat kebijakan apa, kita nggak setuju, harusnya kan kalau kita nggak setuju, sampaikan dengan baik-baik gitu ya ke lembaga yang berwenang, baik-baik lah gitu ya. Nah, bukan dengan cara demo dan sebagainya. Nah, berarti kalau misalnya sudah demo, berarti dia memaksakan kehendak. Nah, memaksakan kehendak kepada orang lain itu ada di butir sila keempat. Oke, teman-teman. Ya. Jadi di sini pelanggaran sila keempat, di mana seluruh pendapat hendaknya disampaikan secara luhur untuk mencapai musyawarah mufakat. Oke, teman-teman. Mantap. Ada tanya? Ya, betul. Bukan demo, mantap. Awas. Oke, lanjut ya. Soal terakhir, teman-teman nih. Aduh, udah jam 2 menit. Mohon maaf. Oke, terjadinya perang dingin antara blok barat, katanya. Amerika, blok timur, Uni Soviet, menyebabkan beberapa negara di dunia. Ini sudah saya bahas ya temennya. Bekerja sama dengan bangsa lain, nih kata-katanya. Bekerja sama merupakan wujud dari, silakan dijawab teman-teman. Wah, mantap. Tidak ada yang terpeleset kah? Lemonilo, mantap. Oke, betul ya teman-teman. Jadi ini jawabannya adalah sila kedua. Ya, kemanusiaan yang ada dan berada, mengadakan kerjasama dan bangsa lain, mengadakan kerjasama itu ada di sila kedua Pancasila butir terakhir ya, atau butir ke-10. Oke teman-teman. Kok ada lagi? Ya udah. Oke. Mungkin itu saja ya teman-teman dari saya. Di sini adalah kata-kata motivasi dari saya. Keberhasilan itu butuh pengorbanan dan mimpi itu butuh perjuangan untuk menggapainya. Kami CPNS 2021. Salam 500 plus teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya sudah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kekurangan. Oke, ya sama-sama Kak Agung. Ya teman-teman mohon izin ya, yang record sebelumnya itu ada saya share di di channel saya. Kenapa? Karena jujur banyak banget teman-teman itu yang ngejapri saya. Jadi dia itu yang kan saya ada bimbel Ayo CPNS, bimbel ngabuburit, itu ada yang bilang maksudnya dia ingin materi gitu ya teman-teman. Jadi kan saya nggak mungkin ya kalau nanti saya udah bahas nih sama teman-teman yang spesial ini yang di pejuang NIP yang 100 orang ini, terus nanti saya bahas lagi, itu saya juga keterbatasan waktu teman-teman. Jadi saya mohon izin share nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, open cam. Oke, nanti ya, lain kali ya Kak Cepotan. Oke, ya boleh. Oke, boleh Kak Alicia. Oke, terima kasih ya teman-teman atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Kak Ami. Silakan Kak Ami.